Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Bumi Palaparakan, khususnya untuk siswa-siswi baru yang pada kesempatan pagi kali ini akan melaksanakan kegiatan MPLS atau sering kita sebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan pada pagi kali ini anak-anakku siswa-siswi baru SMK Bumi Palaparakan dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun Anda berada, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kami sampaikan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hedi Santoso, salah satu pengajar di SMK Bumi Palaparakan, yang juga diberi tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan pendidikan karakter. Anak-anakku yang saya banggakan, sebagai pengantar, anak-anak bisa menyimak bahwa buah durian itu kulitnya kasar dan kalau kita pegang bisa menusuk. Akan tetapi buahnya di dalamnya akan terasa enak. Sebaliknya, buah kedondong itu luarnya halus, akan tetapi dalamnya ada, jika kita rasakan, nanti bijinya akan menusuk juga. Artinya apa? Artinya dua-duanya buah ini tidak sama antara luar dan dalam. Luarnya terasa menyakitkan, akan tetapi dalamnya bisa mengenakkan. Sebaliknya, luarnya mengenakkan, akan tetapi dalamnya bisa juga menyakitkan. Nah, kaitannya dengan materi tata krama, itu tata krama tidak bisa disamakan dengan dua hal tadi. Artinya, tata krama atau pendidikan karakter seseorang itu haruslah sama antara yang luar, bisa dengan tindakan atau ucapan, baik di dalam atau hatinya itu juga harus sama. Artinya, jika mengucapkan sesuatu yang baik, itu artinya juga harus dari dalam hati itu juga baik. Anak-anakku yang perlu kami sampaikan tentang tata krama dan pendidikan karakter, yang pertama bahwa tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut dengan etika, itu telah menjadi bagian dalam hidup kita semua. Contoh, pada waktu Anda masih kecil, masih anak-anak, orang tua Anda itu melatih Anda untuk menerima pemberian dari orang lain dengan menggunakan tangan kanan kita. Kemudian orang tua Anda melatih Anda untuk bagaimana cara makan, kemudian bagaimana cara mengucapkan berterima kasih ketika Anda diberi sesuatu dari orang lain. Kemudian orang tua Anda melatih bagaimana cara menyapa orang lain, kemudian memberi hormat, termasuk juga dalam hal berpakaian. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua yang lahir dalam hubungan antar manusia, tata krama semua berlaku dalam lingkungan, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, atau lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat atau di lingkungan masing-masing itu biasanya berbeda. Kalau dalam istilah bahasa Jawa itu artinya Desa mawa cara negara mawa tata. Artinya setiap daerah itu mempunyai ciri khas dalam tata hal pergaulan di lingkungan masing-masing. Nah, tata krama itu terdiri atas
kata tata dan krama. Tata itu berarti adat, aturan, atau norma, atau garis besarnya adalah peraturan yang berlaku. Kemudian krama itu berarti sopan santun, ataupun tindakan. Tata krama berarti adat atau sopan santun, kebiasaan sopan santun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian anak-anakku, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini harusnya kita laksanakan pertemuan dengan tatap muka untuk secara langsung kita melihat bagaimana tata krama siswa-siswi, bagaimana pendidikan karakter siswa-siswi. Akan tetapi pada hari ini, khususnya atau secara umum garis besarnya Indonesia, bahkan dunia, itu masih mengalami masa pandemi COVID-19, juga khusus untuk daerah Jawa dan Bali masih melakukan penerapan PPKM, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa garis besarnya, jika nanti siswa-siswi baru ketika masuk di lingkungan sekolah SMK Bumi Pala Parakan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari bergaul di masyarakat, kami tekankan bahwa pendidikan karakter, soft skill bagi Anda itu yang paling penting. Tata krama dalam bergaul dengan sesama teman, siswa-siswi SMK Bumi Pala Parakan, atau dengan guru, itu juga jauh lebih penting. Jadi sekolah itu kadang tidak, orang tua kalian menyekolahkan Anda itu tidak serta-merta agar menjadi pintar di sekolah, akan tetapi berusaha menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Artinya setelah kalian masuk di SMK Bumi Pala Parakan, itu kalian akan menjadi lebih baik daripada sebelum sekolah di SMK Bumi Pala Parakan. Nah, begini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah berkomunikasi ketika Anda bertatap muka dengan sesama teman di SMK Bumi Pala Parakan maupun dengan Bapak dan Ibu guru besok. Yang pertama adalah perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda memperlakukan orang lain dengan baik, otomatis orang lain akan memperlakukan Anda dengan baik pula. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar atau telur yang sama. Artinya, ketika Anda mengukur kemampuan atau mengukur tingkat kesopanan Anda, jangan samakan dengan ukuran orang lain. Masing-masing pribadi itu punya tolok ukur masing-masing. Bisa saja menurut Anda itu perkataan sopan, itu menurut orang lain menjadi perkataan yang tidak sopan. Artinya harus dipilah-pilih juga dengan siapa kalian berbicara dan bahasa apa yang akan kalian gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kenal dulu baru sayang. Nah, artinya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu betul. Kalau kalian belum kenal itu mungkin tidak tahu bagaimana karakter-karakter teman atau lingkungan kalian. Kalau sudah kenal baru tahu, oh ternyata bahasa yang pas saya gunakan seperti ini. Begitu. Nah, tata krama berkenalan dengan orang lain, antara lain mungkin sudah biasa kalian lakukan. Memperkenalkan nama, menanyakan alamat, berjabat tangan. Nah, kalau sekarang pada masa pandemi ini tidak boleh berjabat tangan. Kemudian tata krama berbicara. Kami sampaikan tata cara dalam berbicara. Yang pertama, berkata perihallah lidah, jangan menyinggung perasaan. Nah, pergunakan kata-kata yang baik ketika kalian berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain.
apalagi berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ketika Anda berada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika ada seseorang yang berbicara, jangan dipotong. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, secara tidak langsung, anak-anakku, pada era digitalisasi sekarang, kalian sering berkomunikasi dengan menggunakan gadget atau handphone seperti ini. Nah, perlu kami sampaikan juga tata krama ketika kalian berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan gadget. Terutama dengan Bapak Ibu Guru, misal kalian belum kenal. Nah, pertama, kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan apa yang perlu disampaikan, kemudian mohon maaf apabila kalian dalam menyampaikan ada kesalahan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu etika ketika kalian berbicara atau berkomunikasi menggunakan HP. Misal ketika menghubungi Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya. Kemudian tata krama berpenampilan atau berpakaian. Cara menggunakan pakaian. Misal kalau pakaian seragam sekolah berarti disesuaikan dengan jadwal, jangan sampai salah jadwal ketika besok sudah mendapatkan jadwal tatap muka di sekolah. Kemudian baju harus dimasukkan dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu olahraga ya pakailah pakaian olahraga. Kemudian pada saat praktek menggunakan seragam praktek. Pada saat di rumah ya menggunakan pakaian kebiasaan di rumah, jangan menggunakan seragam dan lain sebagainya. Kemudian cara berjalan dan cara ketika bergaul dengan orang lain di masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira untuk tata cara berjalan dan bergaul di masyarakat, anak-anak sudah terbiasa. Tinggal bagaimana cara bergaul dengan etika yang baik, karena mungkin kalian dipandang oleh masyarakat sekolah di SMK. Berarti kan harus tingkah lakunya lebih baik dibandingkan dengan anak-anak teman-teman sebaya kalian yang tidak sekolah di tataran atau tingkatan SMK. Untuk selanjutnya, anak-anakku, terkait dengan pendidikan karakter, bahwa yang paling penting, terutama untuk anak-anakku yang sekolah di tingkatan SMK, itu pendidikan karakter sangat penting. Jadi soft skill bagi Anda itu sangat dibutuhkan. Ketika anak-anakku nanti selesai atau lulus dari sekolah di tingkatan SMK, ketika mau bekerja, itu biasanya HRD di suatu perusahaan itu cenderung memilih anak-anak yang mempunyai soft skill atau pendidikan karakter yang bagus. Tidak serta-merta pabrik atau perusahaan itu mencari siswa-siswi yang mempunyai nilai bagus atau ranking 1. Akan tetapi justru mereka memilih anak-anak yang mempunyai pendidikan karakter yang penting, yang bagus. Itu yang penting. Baik, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Kemudian karakter itu adalah kalau dalam bahasa sering disebut dengan watak atau tabiat seseorang. Watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan orang dengan makhluk lain, yaitu adalah karakter. Sedangkan menurut para ahli, ya, pendidikan karakter ada yang menyampaikan adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Karakter adalah kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.
Karakter merupakan standar-standar batin yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Nah, terminologi karakter itu sendiri sedikitnya memuat dua hal, yaitu values atau nilai-nilai dan kepribadian suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. Jadi, karakter yang baik pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik pula, yang dimiliki oleh orang atau sesuatu di luar persoalan apakah baik sebagai sesuatu yang asli ataukah sekedar kamuflase. Nah, sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang, mentalitas, sikap, dan perilaku. Nah, dari berbagai definisi tentang pendidikan dan karakter di atas, sebenarnya secara implisit itu sudah ada muatan tentang apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Anak-anakku, pendidikan karakter berkenaan dengan psikis individu, di antaranya dari segi keinginan atau nafsu, motif atau modus. Kalau karakter atau pendidikan karakter seseorang dalam hal melakukan sesuatu, misal contoh dalam kehidupan sehari-hari, menolong seseorang dengan tanpa modus, artinya mengharapkan imbalan. Nah, berarti dalam hati sudah ikhlas, itu berarti pendidikan karakternya sudah bagus. Kemudian, pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kemudian kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, dan dalam hal keagamaan yaitu disebut dengan keimanan. Untuk selanjutnya, anak-anakku, bahwa pendidikan berbasis karakter itu dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidupnya. Pendidikan berbasis karakter akan menunjukkan jati diri seseorang sebagai manusia yang sadar diri sebagai makhluk, sebagai warga negara, baik itu pria maupun wanita. Kesadaran itu dijadikan ukuran yang martabat, sehingga berpikir dengan objektif, terbuka, dan kritis, serta memiliki harga diri yang tidak mudah memperjualbelikan. Sosok dirinya tampak memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan perbuatannya menunjukkan produktivitas. Selain itu, tidak hanya menyadari apa tugasnya dan bagaimana mengambil sikap terhadap suatu permasalahan, tetapi juga akan menghadapi kehidupan yang penuh kesadaran, peka terhadap nilai keramahan sosial, dan dapat bertanggung jawab dengan tindakannya. Anak-anakku yang saya banggakan, saya kira materi tentang tata krama dan pendidikan karakter bagi siswa baru itu secara singkat sudah saya sampaikan. Pada pokok dan prinsipnya bahwa tata krama ini menjadi penting untuk diimplementasikan baik di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat secara luas. Kemudian pendidikan karakter ini juga menjadi fondasi yang paling kokoh. Artinya percuma kalian sekolah di jenjang yang lebih tinggi lagi kalau tidak karakter kalian menjadi lebih baik. Jadi tujuan
pada masa pengenalan lingkungan sekolah, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter ini adalah bahwa karakter yang paling penting adalah karakter di mana kalian bisa menempatkan menjadi pribadi yang lebih baik, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa tetap budayakan pola hidup sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar, raih cita-cita, dan sukses untuk kalian semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.